senior itu dominan dalam artian waktu, dia memang dominan. Tapi dalam kemampuan belajar, kemampuan skill itu juga belum tahu dominan, hanya waktu saja dia lebih dahulu. Nah, kedahuluan waktunya tentu dia yang menerima pasien pertama itu ya perawat dan dokter yang lagi jaga UGD ya, jaga UGD yang masih belajar. Orang perdarahan dalam beberapa saat harus diatasi dan kematian sangat tinggi. Itu stres semua, harus kalau seniornya lihat juniornya kurang cepat ya dimarahin, loh kamu ini mati loh gitu loh. Seseorang ada masalah dia menumpuk ngisi gelas itu lama-lama belum lagi nambah lagi. Nah, pada satu titik dia akan penuh sekali. Triggernya mungkin kecil sekali. Ditegur oleh dosen karena tugas tidak dibuat, ini melimpah. Mungkin Anda pernah mendengar tentang perundungan atau cerita tentang perundungan dan ketidakadilan di dunia kedokteran. Mungkin Anda juga sendiri pernah mengalami atau menyaksikannya. Nah, pada kesempatan kali ini, Dery akan bahas sedikit nih tentang perundungan atau ketidakadilan di dunia kedokteran bareng Dr. Edi Hanif. Terima kasih banyak dokter sudah datang di hari ini. Baik. Kembali lagi kita ya dok ya, di Talk Show ya dok ya. Ketemu lagi. Mungkin tapi ini bahasannya beda. Bahasannya beda nih dok. Dokter kemarin kan sempat ramai nih dok, ada kasus yang mencuat akhirnya di dunia kedokteran. Khususnya dokter ya, kemarin ada teman kita, sahabat kita yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah ini diduga atas dasar bullying atau perundungan di dunia kedokteran pada saat beliau melaksanakan pendidikan spesialis dokternya dok. Nah ini dokter melihat kasus ini seperti apa dok? Ya, baik, terima kasih Dery. Siap dokter. Assalamualaikum semuanya. Dan saya di sini mewakili dekan Fakultas Kedokteran dan saya sebagai wakil dekan 1 di Fakultas Kedokteran dan sebagai Cirebon. Sekarang bukan sebagai ID ya. Siap. Baik, memang isu atau trending topik masalah perundungan itu lagi tertuju kepada pendidikan dokter. Bahkan kita ketahui pertama itu mencuat di Semarang ya. Iya, betul. Seseorang dokter bunuh diri dalam masa pendidikan gitu ya. Dan akhirnya mencuat dan viral. Akhirnya semua pendidikan Fakultas Kedokteran diisukan terjadi perundungan di mana-mana. Dan pada pagi ini kita bicara tentang senioritas. Siap. Sebelum kita masuk ke senioritas, perundungan atau pembulian itu terjadi di mana saja, di masyarakat, di rumah tangga, bahkan di tingkat SD, TK sendiri juga ada perundungan. Tingkat anak-anak kan banyak anak-anak yang tidak mau sekolah lagi karena selalu dibully oleh temannya, dan itu mulai dari kecil ya, dan sampai SD, SMP, SMA, bahkan tingkat SMA saya dapat aduan. Anaknya itu dibully oleh teman-temannya dan tidak ingin sekolah lagi. Dan pembulian ini kalau masuk universitas bukan di Fakultas Kedokteran saja, terjadi di mana saja, bahkan lebih sadis lagi mungkin. Tetapi kebetulan dia sekarang ini adalah mencuat di Fakultas Kedokteran. Baik, kita bicara sama-sama. Kebetulan topiknya pagi ini adalah bicara senioritas. Senioritas itu adalah orang yang didahulukan, selangkah lebih dulu, setapak lebih mendahului dari teman-temannya atau beberapa periode lebih dulu temannya. Senioritas bukan berarti dia dominan dalam segala hal. Yang jelas itu senioritas itu dia lebih dahulu saja masalah waktunya, timingnya dia lebih dahulu masuk, maka dia dianggap senior. Tapi dia bukan berarti dia hebat dalam segala hal, dalam pendidikan, kemampuan, kemudian keterampilan, itu juga belum tahu. Tetapi dia ditempatkan oleh Tuhan lebih dahulu memasuki Fakultas Kedokteran. Nah, senioritas ini tidak selalu diikuti oleh pembulian.
Dan apakah tadi sesuai dengan judulnya itu, apakah sangat dominan senioritas? Senior itu dominan dalam artian waktu, dia memang dominan. Tapi dalam kemampuan belajar, kemampuan skill itu juga belum tahu dominan, hanya waktu saja dia lebih dahulu. Nah, kedahuluan waktunya tentu ada yang junior, ada yang senior. Dan junior itu di fakultas kedokteran itu akan terjadi pembulian itu tidak selalu akan diikuti oleh senior junior. Junior juga bisa membuli senior. Pembulian itu tidak selalu terjadi antara dosen dengan murid. Murid juga bisa membuli dosennya. Bahkan dosen ada yang nangis gara-gara dibully oleh mahasiswanya sendiri. Jadi begitu juga dengan senior dan junior. Apakah senior itu dominan? Waktu memang dia dominan, tetapi dalam pendidikan belum tahu dominan. Nah, kalau dalam masa pendidikan akademi itu semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 itu pendidikannya itu diberikan oleh dosen kepada junior, sehingga senior ini hanya waktu aja, dia tidak ada berhubungan apa-apa karena dia dididik oleh dosen langsung, sehingga komunikasi antara mereka juga sangat kecil dan tidak akan sulit terjadi pembulian ya tingkat akademis karena setiap dia datang dia dididik oleh dosen. Dia pulang, belajar segala macam, sehingga berhubungan sama senior juga ada, karena senior tidak memberikan apa-apa terhadap dia, tidak mendidik dia, karena dia langsung dosen. Nah, kalau di masa co-asisten, itu bisa saja terjadi pembulian. Tapi di sini juga, kalau co-asisten itu juga, dia langsung diberikan oleh dosen. Dosen memberi ilmu ke dia, dan senior tidak akan memberi ilmu ke dia, tidak ada. Tetapi dalam pendidikan spesialis itu senior lebih banyak memberikan, ya, terutama yang bedah ya. Kalau bedah itu atau yang memegang pisau, dia mendidik adiknya itu ya dia diajar oleh dosen akan memberikan ilmunya kepada bawahannya. Nah itu senioritasnya lebih kental di sini, karena gimana pun misalnya dari saya ajarin nih. Siap. Saya langsung, bukan dari orang lain, bukan dari dosen, tapi Jerry otomatis Jerry akan menganggap saya lebih senior, lebih dominan dalam artian saya saya punya ilmu lebih banyak atau lebih dahulu mendapatkan daripada Jerry. Itu dominan di situnya. Tentang saya membuli Jerry itu bisa iya bisa tidak, tergantung itu. Dan di fakultas kedokteran itu sangat ketat untuk hal-hal seperti ini. Dan setiap fakultas itu punya penyaringan yang dari awal, dari saat dia masuk itu sudah disaring, ada psikotes. Psikotes apakah dia layak menjadi dokter atau tidak. Nah dalam perjalanannya itu juga kita pantau, baik oleh dosen wali, oleh BEM-nya sendiri, oleh temannya sendiri, memantau seseorang itu memang akan membuli temannya lain apa tidak. Kalau ini terjadi, biasanya kita memanggil dia untuk dikonsulkan, konseling, namanya psikolog kita. Dia dididik di sana. Kalau lebih berat lagi, dia mungkin akan mencari dokter psikiater mungkin, karena udah masuk pada depresi berat, dia psikiater. Tetapi kita biasanya tidak membiarkan begitu. Begitu dia ke psikiater, kita biasanya tahu bahwa murid kita ini udah berangkat meloncat ke arah luar. Eksternal, berobat ke psikiater misalnya. Nah, di sini kita pantau biasanya. Dosen tidak langsung tanpa seketahuan dia, kita menanyakan psikiaternya, apakah anak didik kita ini masih bisa dilanjutkan sebagai dokter apa tidak. Karena apa? Karena di kedokteran ini sangat ketat. Kalau dia jadi dokter, dia akan bermasalah ke pasien atau ke dirinya sendiri. Sehingga biasanya kita akan konsultasi ke psikiaternya, apakah ini anak didik kita ini masih boleh melanjutkan sebagai akhir pada pendidikannya. Kita tanyakan. Nah, kalau ada pembulian, biasanya itu ada beberapa tingkatan, mulai dari peringatan awal, 3 sampai pemberhentian dari sekolah. Dan biasanya itu kan tanpa terekspos kemana-mana, yang tahu ya orang tuanya kita panggil, bahwa anaknya itu sudah melakukan kegiatan yang di luar ketentuan yang ada di fakultas kedokteran. Peringatan 1, 2, 3, dan kalau berat itu ya udah dikeluarkan dari fakultas.
dan sangat banyak. Waktu saya dulu itu yang menjadi dokter tuh hanya 40%. Jadi sebagian besar itu gugur di bawah karena di fakultas kedokteran itu yang bikin stres itu sebetulnya akademinya, pendidikannya. Jadi bukan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik atau masyarakat sadar bahwa yang stres lebih besar itu adalah di pendidikan akademi. Karena dia tidak ada waktunya sangat ketat, pelajaran, kuliah, kemudian praktikum dan kegiatan tugas-tugas lain itu dia di sini aja dia udah stres memikirkan. Kalau ada benturan sedikit sama temannya segala macam itu akan gampang terpancing emosional. Tetapi pembuliannya, namanya pembulian itu kan berulang. Saya kesel sama Dery, saya marah, ya sekali itu bukan pembulian. Hanya sekedar kesel. Tetapi kalau besok datang marah lagi, nah itu baru dibully itu namanya. Nah, pembulian ini kalau seperti itu biasanya kita langsung panggil mahasiswa yang dibully dan yang pembulinya, dan kita pilah apa problemnya. Bisa yang dibully ini memang punya kelainan kepribadian, atau justru yang membulinya yang bermasalah. Saya mungkin bermasalah, padahal jadi nggak ada apa-apa, teman sayanya yang bermasalah. Pengen aja gitu. Ya. jadi di situ ya, sehingga saya katakan lagi, senioritas bukan berarti kesempatan untuk membuli. Ya, bahwa dia bisa aja tanpa membuli. Cuman senioritas kalau dia mendidik, biasanya itu di bagian-bagian tertentu. Kalau udah masuk ke pendidikan spesialis itu pada bagian-bagian tertentu dia memang mendidik juniornya. Nah, kalau senior sudah mendidik juniornya, otomatis memang dominan artinya adalah hal mendidik. Tapi apakah dia dominan untuk membuli, belum tahu. Itu sebagian kecil kok. Cuma kan Dok, kalau misalnya kita ada beberapa dulu kasus-kasus atau cerita-cerita juga bahwa kayak kan bully itu banyak bentuknya Dok ya. Selain dari verbal juga mungkin ada perlakuan non-verbalnya juga. Kayak misalkan kan jadwal praktek atau jadwal jaga aja sepertinya. Kan kita kalau misalkan ngomongin sama senior, suruh, "Dek, tolong dong gantiin abang nih untuk jaga hari ini," gitu, karena abang nggak bisa. Itu mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, berulang terus menerus, itu akhirnya juga salah satu bentuk pembulian juga nggak sih Dok? Kalau kayak gitu Dok? Karena kan juniornya nggak enak nih nggak sama seniornya bahwa ini senior saya minta tolong. Itu ada aturan ya. Itu jaga itu ada komando dan oleh dosen pembimbing juga dia tahu bahwa dia kok digantikan terus, biasanya dipanggil dia. Jadi tidak seenaknya saya sebagai senior, dari jaga saya, ya oke, saat itu saya jaga. Besok saya jaga lagi, kamu jaga, pasti ada yang tahu loh. Dari kamu kok jaga terus? Ya saya disuruh, biasanya dipanggil langsung seniornya. Dan itu diberi penalti kalau dia mengerjakan gitu. Tapi itu sedikit banyak juga akhirnya mempengaruhi si junior ini nggak sih Dok, dengan perlakuan dari senior ini tuh? Iya bisa aja, tapi kan itu kan ketat. Kemungkinan itu terjadi, bisa terjadi. Bisa, cuma kecil Cuman gitu. Kecil karena aturannya sangat ketat kok. Kalau hal-hal seperti itu langsung dipanggil oleh dosennya. Dan itu kan jelas. Dan sekali lagi saya katakan, kalau udah masuk ke dalam tindakan itu stres semua. Apalagi di UGD. Dia lagi pendidikan. Dia yang menerima pasien pertama itu ya perawat dan dokter yang lagi jaga UGD ya, jaga UGD yang masih belajar. Orang perdarahan dalam beberapa saat harus diatasi dan kematian sangat tinggi. Itu stres semua. Harus kalau seniornya lihat juniornya kurang cepat ya dimarahin, loh kamu ini mati loh gitu loh. Sehingga itu kan terjadi. Dan itu dalam hal penyelamatan. Jadi kecepatan, ketangkapan dan kepintaran dan komplikasi terhadap tindakan itu harus cepat mengambil keputusan. Kalau tidak berhubungan dengan nyawa, sehingga memang lama-lama stres. Tapi kalau udah terbiasa melakukan hal-hal yang cepat, ya mereka tenang aja. Senior juga tidak terus-terusan memarah dia. Mungkin saat itu dimarahin, loh kamu kurang cepat nih, mana obat obat salah ambil obatnya, itu kan risiko. Sehingga dia mengajarkan sesuatu yang memang keras dalam artian kebaikan untuk kecepatan mengatasi sesuatu hal yang emergensi yang kematian sangat tinggi. Nah itu terjadi. Tapi kan itu bukan pembulian.
Itu mendidik orang proses untuk pembelajaran, Dok, pembelajaran. Ya. Nah, kemarin juga, Dok, sempat beberapa waktu yang lalu itu Menteri Kesehatan Pak Budi itu mengatakan bahwa beliau pernah melakukan screening terhadap para dokter pendidikan spesialis ini dan mayoritas itu ingin bunuh diri katanya, Dok. Tidak juga. Itu kesimpulan yang terlalu prematur saya kira itu. Dan beliau juga menyampaikan bahwa kita harus segera membuang nih mata rantai pembulian khususnya di dunia kedokteran ini, Dok. Pembulian terjadi di mana-mana aja. Di rumah tangga banyak pembulian. Di tingkat politik juga tinggi sekali. Apalagi sekarang. Pembulian di politik itu justru harus segera dibasmi. Kalau pembulian seseorang pribadi itu hanya pribadi itu yang bermasalah, yang dipotong itu. Kalau pembulian di tingkat nasional, masalah politik itu kan ya bangsa Indonesia habis itu. Ya kan. Dan kita lihat sendiri dengan mata kita, pembulian di tingkat politik itu tinggi sekali. Mungkin bukan dalam arti fisik tapi verbal, non verbal. Kembali kepada yang tadi bahwa mata rantai pembulian itu ya bisa kita putus dan kita harus pelajari bahwa sebetulnya di kedokteran itu sangat ketat. Seluruh fakultas kedokteran itu ada pola untuk mencegah pembulian. Ada protokol-protokol sendiri. Mulai dia saat masuk, setelah dia masuk, itu ada penilaian gitu loh. Sehingga kalau ada pembulian itu mungkin jadi gini, pembulian bisa di dalam kelas atau eksternal. Nah, tidak semua pembulian itu terjangkau oleh dosen gitu loh. Kadang-kadang eksternal dari keluar makan sana suruh bayar gitu misalnya kan, bisa aja itu kan eksternal yang tidak terjangkau oleh dosen. Dan perlu kita ketahui kalaupun ada statement dari siapapun dan haruslah dinilai apakah itu benar sebegitu jauhnya, harus ada survei yang menilai gitu bahwa pembulian itu terjadi dan di bagian apa, karena bagian-bagian di foto banyak sekali bagian-bagian yang memang satu sama lain berhubungan dan mungkin tidak berhubungan gitu. Kalau yang di kasus kemarin, kita bicara lagi kasus yang kemarin, Dok, yang di Semarang itu kan akhirnya ditemukan di indikasinya penyebabnya mati lemas, ada indikasi mati lemas. Nah itu kan kalau tadi dokter sudah menyebutkan bahwa pressure itu sebetulnya banyak sekali di dunia kedokteran ini, apalagi di dunia spesialis gitu kan, tapi lebih fokus di akademisinya gitu, bukan dari perlakuan di lingkungan sendiri. Dalam hal gitu. pendidikan, belajar ajar mengajarnya. Jadi tekanan itu bukan tekanan fisik dalam artian dia memukul, menekan untuk dalam hal tidak senang, like and dislike, tidak. Tapi pressure dalam dunia kedokteran itu lebih banyak pressure akademi. Dalam pendidikan, keilmuan, karena kan dia harus ketat. Yang dihubungkan nanti dia berobat manusia kok. Kalau tidak ketat dan tidak rapih dalam aturan main dalam mendidik dokter, itu bisa dibayangkan nanti dokternya keluar jadi apa dan sembarangan nanti kan berisiko. Dan memang di apapun pendidikan apapun, seseorang yang jadi dokter itu akan baik kalau sistemnya baik. Kalau pelayanan pendidikannya baik dan kemudian juga finansial, karena kalau finansial juga tidak baik selama pendidikan dia akan stres. Kan tidak semua yang masuk dokter itu punya uang keluarganya, bisa aja dia jual tanah, jual rumah untuk sekolahkan anaknya. Nah selama pendidikan itu kan yang terdidik ini kan finansialnya kan pastilah terseok-seok. Nah itu juga stres sama dia. Stres di kedokteran di samping sekolahnya bermasalah, mungkin rumah tangganya juga masalah, mungkin temannya masalah atau pacarnya lagi masalah, itu juga stres. Kita nilai dulu, kita pilah ini. Banyak faktor ya, problem dia itu memang full di fakultas kedokteran atau ada eksternalnya gitu loh. Nah, yang bunuh diri kemarin, kalau saya tidak salah informasi itu dia memang mengalami gangguan psikologis juga. Gangguan psikologis itu bisa aja terjadi sebelum dia masuk sudah ada bibit. Sudah ada ya, Dok ya. Sudah ada bibit dia memang punya kelainan gitu loh. Kalau memang dia punya kelainan masuk ke kedokteran ya tambah berat.
mungkin sekali berbenturan sama dosen, sama temannya, sebenarnya dia udah stres luar biasa. Jadi akhirnya pada sangkat titik tertentu dia bunuh diri. Sehingga harus pelajari dulu bunuh dirinya apakah benar problem full murni di Fakultas Kedokteran atau dia juga bermasalah di luar. Sehingga semua problem-problem yang menumpuk pada saat titik tertentu, mungkin titik tertentunya adanya di Fakultas Kedokteran gitu loh. Padahal itu bukannya, itu tuh hanya mendorong sedikit aja. Jadi gini, pemicu aja dok ya. Kalau ada satu gelas, seseorang ada masalah, dia menumpuk, mengisi gelas itu lama-lama nambah lagi. Nah, pada satu titik dia akan penuh sekali. Triggernya mungkin kecil sekali. Ditegur oleh dosen karena tugas tidak dibuat, ini melimpah itu pencetus dia bunuh diri, bisa aja terjadi. Padahal soal itu kecil, pada problemnya dulu menumpuk banyak, yang lebih berat menyebabkan dia tidak bunuh diri. Tapi begitu gelas ini mulai penuh, kedorong oleh trigger yang kecil yang mungkin ditegur oleh dosen atau oleh teman seniornya atau oleh sejawatnya lain atau tugasnya nggak selesai, tumpah. Saat itu udah dibunuh diri gitu. Itu trigger terakhir. Nah, kebetulan mungkin di Fakultas Kedokteran yang terjadi. Kebetulan triggernya terakhirnya itu di Fakultas Kedokteran. Iya, bisa aja terjadi saat itu. Penuh gelas itu adalah mungkin saat itu. Mungkin di Fakultas Kedokteran itu mungkin kecil gitu loh. Padahal problem sebelumnya udah menumpuk banyak ya, dok. Berarti artinya kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah hasil dari sebuah tindakan bullying. Institusi ya, belum tahu. Dan institusinya harus dibenahi kalau memang institusi. Tapi kan belum tahu institusinya, harus dipilah. Dan kalau institusi, dosennya yang mana yang bermasalah. Tapi kemarin tindakan dari pihak institusinya langsung memecat itu artinya memang ada dok, atau seperti apa ya dok ya? Ya kalau institusi memecat berarti memang ada masalah. Dan mungkin saja terjadi pembulian tanpa diketahui sebelumnya gitu. Kan tidak semua informasi itu naik ke atas ya, naik ke atas. Dan presiden itu tidak semua problem di bawah itu dia tahu. Ketahuan begitu ada masalah lah, ternyata bermasalah nih, viral, baru dicek semua. Tapi dokter, kalau misalkan si senioritas ini tuh mempengaruhi struktur dari instansi atau rumah sakit nggak sih dok sebetulnya dok? Ya belum tahu juga. Senior itu kalau dia melakukan pembelajaran, memberikan ilmu secara baik ya tidak ada masalah, malah bagus. Senior malah kita di Fakultas Kedokteran UGJ malah yang dulunya tidak ada senioritas karena begitu masuk ke asisten, ini masuk selesai baru masuk yang kedua. Nah berarti tidak ada pendidikan langsung dari dosennya. Kita malah minta sekarang ini ada senior sehingga dia bisa mendidik adiknya. Paham ya? Jadi dulu di Fakultas Kedokteran UGJ itu masuk ke bagian pengindalam misalnya, ya dia 10 orang masuk, keluar masuk lagi yang kedua, berarti tidak ada junior. Nah berarti kan tidak ada pemberian ilmu kepada adik kelasnya, sehingga yang masuk sana tuh betul-betul masih polos bener. Nah kita akan bentuk ada senioritas, jadi masuk setelah dia 2 bulan masuk lagi adiknya kelas. Jadi ada senior dan diharapkan ini memberi ilmunya kepada adik kelasnya. Membantu adik kelasnya. Adik kelasnya memberikan ilmu. Nah itu bagus. Ini yang dokter itu adalah membentuk senioritas malah ya. Malah kita bentuk gitu supaya ilmu ini full diberitahukan ke adiknya gitu. Malah kita bentuk senioritas. Mungkin kalau ngomongin senioritas kan dari dulu ada dokter sampaikan bahwa itu ada di mana-mana gitu. Pembulian itu ada di mana-mana. Apakah ini menjadi harusnya tidak menjadi momok yang menakutkan buat adik-adik yang akan masuk ke sebuah? Oh nggak perlu. Ya, kita ketat kok. Di Kedokteran ketat sekali. Ini bahkan kalau yang dokter sampaikan tadi membentuk senioritas menjadi pilar penting untuk mentransfer ilmu ya dok ya kepada adik adiknya. Karena tidak, jadi gini, dosen memberikan ilmu itu on the moment pada saat itu. Tapi kalau temannya bisa berulang-ulang mendidik adiknya, ya kan? Karena dia ketemu terus dari pagi sampai sore ketemu, kamu nggak paham nih, kalau saya ajarin ini. Kalau dosen 2 jam dia ngajarin, selesai tinggal, ya kan? Tapi kalau senior junior dia benar dari pagi sampai siang masih mendidik adiknya terus. Jadi ilmunya mungkin lebih
lebih mengena gitu. Berarti artinya senioritas ini tuh mempengaruhi kualitas pelayanan juga akhirnya nanti ya, Dok? Mempengaruhi. Asal seniornya memang betul mendidik yang benar gitu loh. Nah, kalau misalkan di senioritas ini apa sih peran penting yang dimainkan Dok, oleh organisasi, terutama ID? Kebetulan dokter juga di ID nih, dalam membentuk organisasi dan mengatasi masalah yang ada saat ini. Ya, gitu. kita harapkan zero bullying, jadi tidak ada lagi pembulian. Dan tentu dengan kasus yang di Semarang itu membuka mata kita sebetulnya. Ada gunung es yang selama ini mungkin terpendam, yang tidak terjamah oleh dosen, oleh organisasi, bahkan oleh dosen pembimbing, mungkin tidak terjamah atau terdengarnya sayup-sayup, ternyata gunung es ini ada gitu. Sehingga dengan adanya kasus ini itu membuka mata kita untuk membersihkan pembulian sehingga terjadi zero bullying, tidak ada lagi bullying di fakultas kedokteran, baik itu verbal maupun non verbal, dan kita harapkan itu terjadi. Dan kita dari ID secara nasional sudah melakukan Zoom meeting kemarin beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu kemarin, supaya dibentuk tim-tim di seluruh fakultas kedokteran yang sebelumnya sudah ada, tapi mungkin disempurnakan lagi supaya tidak terjadi bullying ini. Dan harus ada sanksi-sanksinya yang jelas, walaupun dulu juga sudah jelas. Jadi mereka yang membuli adik kelasnya siapa sebetulnya yang salah, karena dalam pembulian ini bisa saja yang dibully ini sebetulnya memang orang yang membuat jengkel teman-temannya banyak. Dia dibully karena apa? Ditanya dulu, apakah Anda dibully itu karena apa? Jaga nggak pernah jaga misalnya, iya kan? Jaga datang harus jaganya 8 jam, baru 2 jam dia tinggal absen dulu, pergi lagi, bisa terjadi dibully oleh temannya. Dan dibully terus. Akhirnya pembulian ini kan bisa oleh karena temannya yang pembuli ini yang salah, atau yang dibully ini memang salah gitu. Dan kita pilah di situ. Dan sehingga pembulian mudah-mudahan ke depan di fakultas kedokteran tidak lagi kita dengar adanya kasus-kasus seperti kemarin. Dan memang semua fakultas sudah bergerak cepat untuk membahas atau membuat tidak ada lagi bullying verbal non-verbal di seluruh fakultas kedokteran. Selain itu ada upaya yang lain nggak, Dok, khususnya di Fakultas Kedokteran UGJ ini untuk meminimalisasi nih kejadian yang mungkin akan timbul nantinya? Tim kita udah ada, sebelumnya juga udah ada. Kita di Fakultas Kedokteran mulai dari awal disaring dengan psikotes. Psikotes itu kan akan muncul, apakah dia layak menjadi dokter atau tidak, dari psikologisnya. Kalau tidak layak, kita tidak terima. Dan kemudian pada berikutnya adalah kalau ada baik, biasanya kita konsultasikan ke badan khusus untuk mengatasi problem akademik maupun problem non akademik. Biasanya kita bahas itu, baik di tingkat tim sendiri maupun kalau itu berat, biasanya langsung ke dekan untuk dibuat solusi yang terbaik. Apakah ini juga harus ada peran pemerintah, Dok? Kalau Dok sampaikan tadi itu aturan sudah ada sebetulnya, sudah diatur dan lain sebagainya. Apakah ini harus jadi PR pemerintah juga untuk memperbaiki yang sudah ada, atau seperti apa, Dok? Iya, sebaiknya dimanapun institusi pendidikan, pemerintah harus hadir, harus hadir di sana, ikut bersama-sama. Karena apa? Ya, fakultas kedokteran itu ada negeri dan swasta. Negeri pemerintah, negeri berarti pemerintah ada di situ. Yang pemerintah siapa gitu loh? Yang pemerintah itu kan bukan presiden harus hadir di situ, tapi kan ada institusinya sampai ke bawah. Dan kehadiran pemerintah itu ya sebetulnya sudah hadir sih. Cuman kan dia tidak bisa masuk ke dalam sekali. Dan di pemerintah kita kan sebetulnya sudah ada aturan keras. Kalau itu kriminal ya ke kepolisian. Sama pembuli ini sebetulnya sudah tindak kriminal gitu. Ya udah ada aturannya gitu, ke penegak hukum lakukan. Oke, berarti artinya bahwa kita bisa belajar sama-sama nih dari dokter,
kita harus dulu memilah dan memilih nih sebetulnya faktor utamanya itu apa, penyebabnya apa, apakah betul ini ada sebuah pembulian atau memang dari si anaknya sendiri ini sudah ada indikasi gangguan kejiwaan atau kesehatan mental. Itu juga menjadi salah satu menjadi faktor juga ya dok ya dari kasus yang kemarin sedang ramai diperbincangkan ini dok ya. Dan kita juga sama-sama harus aware juga tentunya dok kepada sesama kita bahwa ini tuh ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa mensukseskan nih bahwa ada bisa menciptakan zero bullying ya dok ya. Di seluruh lapisan dok, tidak cuma hanya di kedokteran saja tapi di semua lapisan. Kita kemarin juga sempat ramai juga dok kasus KDRT mencuat lagi ya kan. Itu pembulian juga kan itu pembulian juga. Nah ini juga menjadi peran penting juga kita sebagai masyarakat, tetangga, teman kerabat terdekat, kita sama-sama harus bisa memutus mata rantai ini ya dok ya. Iya betul. Dan juga sebagai korban nih terutama harus berani berbicara tentunya dok ya. Dan kembali kepada judul kita, senioritas itu dominan. Kalau itu dalam pembelajaran ya nggak ada masalah. Itu memang harus dididik gitu. Tapi kalau di luar seniornya itu sudah melenceng, bukan dalam hal pembelajaran, ajar mengajar itu. Nah itu yang harus ditindak ya dok ya. Karena gitu aja. Senioritas itu juga penting, tapi pada koridor yang sudah ditentukan dan koridor yang seharusnya dok ya. Bukan melenceng ketika ada melenceng sedikit nih, itu yang harus kita tindak sama-sama. Betul. Dokter, seru sekali kita ngobrol hari ini. Aku selalu sangat excited kalau misalnya dokter menjelaskan gitu, karena sangat detail dan sangat jelas gitu dok. Di pertemuan sebelumnya juga aku sampai oh iya itu kayak memang benar-benar dokter menjelaskan sangat detail dan sangat jelas gitu. Amin. Mudah-mudahan juga teman-teman di rumah bisa menangkap hal yang sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini juga bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita sama-sama ciptakan zero bullying ya dok ya. Di semua lapisan kita hadirkan zero bullying. Di semua lapisan, di semua instansi, di semua pendidikan, di semua lapisan masyarakat, agama dan sebagainya, di pesantren itu juga harus dibenarin karena di semuanya terjadi pembulian sebetulnya. Mulai dari level kecil sampai level besar. Mulai dari yang anak-anak sampai yang tua itu terjadi proses pembulian, tinggal derajatnya seberapa jauh pembulian itu. Dan kita harapkan zero bully di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh lapisan pendidikan, dan di seluruh instansi juga pembulian ada aja itu memang, cuman levelnya mungkin berbeda. Mudah-mudahan terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercipta dan bisa sama-sama kita harapkan tidak ada terjadi lagi korban-korban atau kasus-kasus yang akan muncul nanti ke depannya dok ya. Terima kasih sekali lagi dokter sudah mampir di Talk Show. Mudah-mudahan kita bisa diskusi di lain kesempatan. Dok. Jangan kapok kalau dia diundang lagi dokter. Kalau dialog siap lah. Siap. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak teman-teman sobat dialog di rumah yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang kita diskusikan hari ini, dan tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tetap saksikan Talk Show, hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Sampai jumpa, dokter.